Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Quanticon dan kali ini kita akan belajar mengenai statistik manajemen, proses kontrol, dan mutu. Adapun tujuan dari pembelajaran pada chapter kali ini adalah untuk membahas peran pengendalian mutu dalam kegiatan produksi dan jasa, menjelaskan dan memahami istilah-istilah kejadian alamiah, penyebab terusut ya, assignable cause, kemudian dalam kendali, in control, kemudian out of the control, kemudian atribut dan juga variabel. Membuat dan mengartikan diagram Pareto, kemudian membuat dan mengartikan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, construct dan menginterpretasikan diagram rata-rata dan diagram jangkauan, kemudian membuat dan mengartikan persentase cacat, persen defektif, dan C-bar chart. Ya. Kemudian membahas sampling penerimaan, membuat kurva karakteristik pelaksanaan untuk berbagai rencana sampling. Nah, sebelum kita ke control chart, di sini sebenarnya kita harus memahami dahulu mengenai apa yang disebut dengan statistical process control atau SPC atau proses kontrol dengan statistik. Jadi SPC ini merupakan sekumpulan strategi, teknik, dan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan produk yang berkualitas atau menyediakan pelayanan yang berkualitas. Jadi semacam pengendalian mutu begitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus ada sebuah control chart? Jadi di sini kalau kita melakukan sebuah proses produksi itu kan kalau kita memproduksi satu barang dengan barang lain yang mungkin itu secara buatan tuh dibuat seidentik mungkin ya, tetapi sebenarnya ada perbedaan meskipun itu sedikit. Jadi penyebab dari adanya variasi adalah tidak ada dua produk yang sama persis. Jadi pasti terdapat variasi pada dua produk tersebut. Nah, variasi ini sendiri ada dua jenis, yaitu variasi acak dan variasi terusut. Variasi acak atau chance variation, jadi di sini sifatnya acak, random. Jenis variasi ini tidak dapat dihilangkan seluruhnya, kecuali terdapat perubahan besar pada teknik, teknologi, metode, peralatan, atau bahan-bahan yang digunakan di dalam proses. Kemudian yang kedua adalah assignable variation atau variasi yang terusut. Jadi variasi yang sifatnya tidak acak, variasi ini dapat dihilangkan atau dihapus dengan menyelidiki masalah yang ada dan mencari penyebabnya. Jadi diketahui penyebabnya apa gitu. Tapi yang chance variation atau yang acak itu tidak tahu. Nah, diagram diagnostik ya di sini ada dua macam yang jadi sebenarnya ada bermacam-macam teknik diagnostik yang tersedia untuk menyelidiki masalah mutu. Nah, yang paling terkenal dari teknik-teknik tersebut adalah diagram Pareto dan diagram tulang ikan. Ini diagram Pareto dan ini diagram tulang ikannya. Diagram Pareto itu merupakan teknik untuk menghitung angka-angka dan jenis kemungkinan cacat yang terjadi di dalam sebuah produk atau jasa. Diagram ini dinamakan sesuai dengan nama belakang dari ilmuwan Italia abad 19 yaitu Vilfredo Pareto. Kemudian ia mengemukakan bahwa kebanyakan aktivitas dalam sebuah proses disebabkan oleh sedikit faktor saja gitu ya. Nah, konsep Pareto ini biasanya dinamakan sebagai aturan 80-20. Jadi konsep Pareto ini biasa disebut dengan aturan 80-20. Artinya adalah 80% aktivitas ya disebabkan oleh 20% faktor. Dengan berkonsentrasi pada 20% faktor tersebut, seorang manajer dapat mengatasi 80% masalah. Gitu. Jadi contohnya gini, restoran Emily Family yang terletak pada penghubung jalan antara bagian 75 dan 70 itu sedang menganalisis keluhan pelanggan. 5 keluhan pelanggan yang paling sering terdengar adalah pelayanan yang tidak ramah, makanan yang dingin, antrian untuk mendapatkan tempat duduk, pilihan menu yang tidak banyak, dan anak-anak kecil yang berkeliaran. Pelayanan yang tidak ramah adalah keluhan yang paling sering disebutkan, dan makanan yang dingin adalah keluhan pada posisi kedua.
Nah, jumlah kedua faktor ini adalah 85% dari seluruh keluhan yang ada, dan oleh karena itu kedua faktor ini harus ditangani terlebih dahulu. Nah, karena hal ini akan paling banyak mengurangi keluhan-keluhan, kayak gitu. Nah, ini coba kita contohkan ya. Misalnya di sini ada manajer kota Grove, Utah, ya, prihatin dengan penggunaan air khususnya di rumah-rumah keluarga tunggal. Ia ingin mengembangkan sebuah rencana untuk mengurangi penggunaan air di Grove. Untuk menyelidikinya, ia menyeleksi sebuah sampel dari 100 rumah dan menentukan penggunaan air setiap harinya untuk berbagai kegunaan. Hasil dari sampel ini adalah sebagai berikut. Jadi ini dari alasannya ada untuk mencuci, watering lawn atau mengairi tanah ya, kemudian personal bathing, cooking, swimming pool, dishwashing, car washing, dan drinking. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak adalah untuk mengairi tanah, dan yang kedua adalah untuk mandi. Kemudian ketika melihat dari sini, kegiatan apakah yang paling banyak menyedot air, di mana ia harus mengonsentrasikan upayanya untuk mengurangi penggunaan air. Sebenarnya secara kasat mata kelihatan sih di watering lawn, gitu ya, sama personal bathing. Nah, kita bikin Pareto chart, kita pakai Minitab atau Excel, terserah ya. Kemudian kita bikin persentase. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kayak diagram biasa gitu ya. Diagram yang mana di sini ada dua. Jadi di sebelah kiri ini adalah berapa jumlahnya. Kemudian di sini adalah dalam bentuk persen. Kemudian kita urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, kalau di sini kita lihat watering itu yang paling banyak. Kemudian paling bawah diagram ini kita tambahkan misalnya aktivitasnya apa gitu ya, jumlahnya, persentasenya, dan ini adalah persentase kumulatif. Ini persentase kumulatifnya begitu. Kalau kita lihat dari baris kumulatif ya di sini di kumulatif persen, kalau digambarkan ini. Ini akan menentukan secara cepat jumlah kegiatan mana yang paling banyak terjadi. Nah, persentase kumulatif ini terletak di atas batang vertikal. Sebagai contoh, di Kota Grove, kegiatan pengairan lahan, mandi, dan mengisi kolam renang terhitung sebanyak 82,1% dari total penggunaan air. Oleh karena itu, manajer kota dapat memperoleh keuntungan terbesar dengan cara mengurangi penggunaan air untuk di 3 kegiatan tersebut. Itu cara untuk penyajian Pareto chart. Selanjutnya adalah fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Jadi diagram tulang ikan ini adalah diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Diagram ini diberi nama diagram sebab akibat untuk menekankan hubungan antara suatu akibat dengan sejumlah penyebab yang mungkin menghasilkan akibat tersebut. Diagram ini bermanfaat untuk membantu dalam mengatur gagasan-gagasan dan mengidentifikasi hubungan-hubungan. Diagram ini adalah perangkat yang mendorong kita untuk memutar otak secara terbuka untuk menghasilkan gagasan. Nah, kemudian nama tulang ikan untuk diagram ini berasal dari cara penataan berbagai sebab dan akibat pada diagram tersebut. Biasanya akibat adalah suatu masalah tertentu atau mungkin suatu tujuan dan ditujukan pada bagian kanan diagram. Sedangkan penyebab utamanya itu dicantumkan pada bagian kiri diagram. Jadi manfaat dari quality control chart yang pertama adalah untuk menunjukkan secara grafis ya, sebenarnya menunjukkan secara grafis bagaimana gitu ya penyebab variasi yang dapat diusut ataupun perubahan-perubahan yang melalui sebuah proses. Ya, jadi berguna untuk mendeteksi perubahan di dalam sebuah proses. Dan ini bisa kita lakukan secara periodik gitu ya kepada selected random sample pada satu kondisi produksi saat ini. Untuk diagram kontrol sendiri sebenarnya ada dua macam ya. Jadi diagram kontrol itu terdiri dari diagram kontrol variabel dan satunya adalah diagram kontrol atribut. Jadi kalau diagram kontrol variabel itu menggambarkan
menggambarkan ukuran-ukuran seperti banyaknya soda pada botol 2 liter atau diameter luar dari sebuah pipa. Nah, diagram kontrol variabel membutuhkan interval atau skala rasio pengukuran. Kalau diagram kontrol atribut itu menghasilkan sebuah produk atau jasa sebagai dapat diterima dan tidak dapat diterima. Diagram kontrol atribut berdasar pada pengukuran berskala nominal. Nah, sekarang kita bahas di diagram kontrol variabel. Ya, min chart untuk variabel. Sebenarnya sih kalau kita melihat dulu kita kalau menganalisis min atau rata-rata ya sebenarnya rata-rata itu adalah rata-rata sampel dibagi dengan banyaknya rata-rata sampel gitu kan. Jadi rata-rata total X bar itu adalah sigma dari X bar itu dibagi dengan K. K itu adalah banyaknya rata-rata sampel. Kemudian kesalahan standar rata-rata, ya kalau kita melihat kesalahan standar itu adalah yaitu standar deviasi dibagi dengan akar N. Ini kita ingatkan kembali. Nah, batas-batas yang diperkirakan muncul disebut dengan batas kontrol atas atau upper control limit dan batas kontrol bawah atau lower control limit atau LCL. Ya, di sini. LCL sama UCL. Sehingga batas kontrol rata-rata atau UCL, upper control limitnya, itu adalah rata-rata total ditambah dengan A2. A2 ini adalah konstanta ya. Kemudian R bar merupakan jangkauan rata-rata. Ingat kalau jangkauan itu kan berarti nilai tertinggi kurang nilai terendahnya gitu. Kemudian lower control limit itu adalah rata-rata total dikurangi dengan konstanta dikalikan dengan min dari sample range atau jangkauannya. Mungkin untuk memudahkan kita langsung ke contoh saja, misalnya di sini Statistical Software Incorporate menawarkan nomor telepon bebas biaya yang dapat dihubungi oleh para pelanggan untuk menanyakan segala sesuatu mengenai produk-produk mereka dari pukul 7 pagi hingga 11 malam setiap hari. Tidak mungkin semua panggilan pelanggan dapat segera dijawab oleh petugas. Tidak membiarkan pelanggan menunggu panggilannya tersambung terlalu lama sangatlah penting. Namun, jika mendengar pesan, telepon Anda berarti bagi kami akan segera melayani Anda beberapa saat lagi. Itu terlalu sering, maka para pelanggan menjadi kesal kan? Nah, cara statistical software merespon keluhan tersebut adalah dengan memutuskan pengembangan diagram kontrol yang menjelaskan total waktu sejak panggilan masuk hingga seorang petugas menjawab panggilan tersebut seraya memecahkan masalah pelanggan tersebut. Nah, kemarin selama 16 jam beroperasi, 5 panggilan disampel setiap jamnya. Informasi ini ditunjukkan dalam tabel berikut ya, dalam satuan menit sampai permasalahannya diselesaikan gitu. Jadi jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, berdasarkan informasi ini kita diminta membuat diagram kontrol untuk rata-rata durasi panggilan. Apakah pada diagram tersebut muncul sebuah kecenderungan lamanya panggilan? Apakah ada periode di mana seorang pelanggan menunggu lebih lama daripada pelanggan lainnya? Caranya yang pertama, sebuah diagram rata-rata ini memiliki dua batas, yaitu upper control limit atau UCL dan lower control limit atau LCL. Nah, kita gunakan untuk rumus dari UCL sama LCL atau batas kontrol rata-rata. Kalau UCL itu adalah rata-rata total ditambah dengan A2. A2 itu adalah konstanta. Kemudian R bar itu adalah jangkauan rata-rata. Nah, sekarang kita perhatikan di bukunya Douglas Lynn di Appendix 8B, di Appendix B8 itu ada namanya faktor-faktor untuk diagram kontrol. Jadi kenapa sih pakai seperti ini kan manual banget. Jadi sebelum ada software seperti sekarang kita kenal ada SPSS, Tata, eView segala macamnya itu mereka menghitung secara manual seperti ini gitu. Nah, sekarang kita lihat tadi kan di soalnya kan diketahui di sini mereka mengambil 5 panggilan gitu kan secara acak gitu kan, sampel of number-nya adalah 5.
Nah, di tabel B8 itu kita lihat N-nya adalah 5, kemudian angka A2-nya adalah 0,577. Nah, sekarang kalau dari X bar sendiri, itu kan rumusnya rata-rata total itu adalah rumusnya adalah sigma X bar dibagi dengan K. Di mana K ini adalah jumlah sampel yang dipilih gitu ya. Jadi K-nya adalah kalau kita lihat sampelnya ini berukuran 5 ya. Jadi ada 5 tadi, 5 sampel yang diambil di setiap jamnya selama 16 jam. Jadi K-nya adalah 16. Sedangkan R bar itu sendiri adalah rata-rata jangkauan sampel yaitu sigma dari R dibagi dengan K. Jadi jangkauan itu adalah selisih nilai yang terbesar dan nilai terkecil pada masing-masing sampel. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan kita bikin seperti ini ya. Nah, dari data yang kita himpun, itu min-nya kita cari, ini diambil rata-ratanya ke sini, diambil rata-rata semua satu-satu. Kemudian jangkauan atau ring itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Misalnya di jam 7 ini diambil 5 sampel, ada 15 dan ada yang paling kecil adalah 11, ada 4. Jadi ringnya atau jangkauannya adalah 11 dan seterusnya. Terus ini ditotal menjadi 102, ini 150. Sehingga UCL-nya adalah jadi X bar yang nah UCL-nya kan rata-rata kontrolnya itu kan kita peroleh dari sini ya. Sigma X bar-nya dibagi dengan K16, sigma X bar-nya di sini adalah 160. Jadi ini adalah 150,6 dibagi dengan K-nya adalah 16. Kemudian A2-nya 0,577 ya. Nah, di sini ditambah 0,577 dikalikan R-nya, R totalnya di situ adalah 102 ini dibagi dengan 16 juga. Sehingga di sini ketemu 13,091. Kemudian LCL berarti ya X bar dikurangi dengan A2R bar. Jadi ketemunya adalah 5,735. Jadi LCL-nya 5,75, UCL-nya 13,091. Nah, dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan pada 16 sampel berukuran 5, kita menyimpulkan bahwa pada 99,74% dari total kejadian, durasi rata-rata dari sebuah sampel berisi 5 panggilan itu berada di menit ke 5,735 sampai menit ke 13,091. Oleh karena itu, teori statistik ini didasarkan pada normalitas sampel-sampel yang besar. Diagram kontrol seharusnya didasarkan pada proses yang stabil. Artinya, sampel yang cukup besar yang diambil dari periode yang cukup lama. Suatu aturan yang mendasar adalah kita sebaiknya merancang diagramnya setelah sedikitnya 25 sampel setelah terpilih. Ya, jadi X rata-rata kontrolnya kan ini ya, 9,413. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Nah, sekarang ada rank chart for variable atau diagram jangkauan. Ini menunjukkan variasi dalam jangkauan sampel. Apabila titik-titik yang merepresentasikan jangkauan-jangkauan itu berada di antara batas atas dan batas bawah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa proses terkendali. Rumus dari control chart for rings itu ini, upper control limit sama lower control limitnya, di mana nilai dari D3 sama D4 ini mencerminkan 3 sigma untuk berbagai ukuran sampel. Jadi yang di lampirannya bukunya Douglas Lin yang B8 itu menggunakan 3 sigma ya, aturan 3 sigma yang berarti tingkat kepercayaannya adalah 99,74%. Contoh yang soal yang sama ya, yang tadi kita diminta untuk membuat diagram kontrol jangkauannya. Jadi apakah terdapat waktu di mana terjadi variasi yang terlalu banyak di dalam proses itu?
Jadi langkah pertama adalah mencari rata-rata jangkauan sampel. Seperti tadi ya, kita cari min-nya dulu masing-masing, kemudian cari range-nya. Kemudian ketemu R bar-nya, itu adalah 6,375. Kemudian kita hitung UCL-nya. UCL-nya adalah D4 dikalikan dengan R bar. Kalau kita kembali ke sini, ke lampiran B8 ya. Untuk N5, ketemu D3-nya 0 dan D4-nya adalah 2,115. Jadi kita masukkan ke jangkauan. Jadi di sini D4-nya adalah 2,115. Kemudian R-nya kan ketemunya 6,375. Nah, ini maka ketemu 13,483. Sedangkan low control limitnya adalah D3 dikalikan R bar, D3-nya adalah 0 dikalikan 6,375, ketemunya adalah 0 juga. Nah, jadi kalau kita lihat itu adalah jangkauannya adalah antara 0 dengan 13,483. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa semua jangkauan berada di dalam batas kontrol sebenarnya ya, atas dan bawahnya. Oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa variasi waktu untuk melayani panggilan pelanggan berada dalam batas normal atau dengan kata lain masih terkendali. Situasi terkendali dan situasi yang tidak terkendali. Jadi ini ada beberapa contoh ilustrasi kapan dikatakan terkendali sama kapan tidak. Kalau dilihat dari gambar yang pertama di sini ya, ini adalah kontrol yang masih terkendali. Dalam arti diagram rata-rata dan diagram jangkauan ini bisa dilihat bahwa sama-sama menunjukkan proses terkendali, masih terjangkau ya. Sedangkan contoh yang kedua di sini rata-rata sampel terkendali, ya min chart-nya ini menunjukkan terkendali. Tetapi untuk jangkauan dua sampel terakhir berada di luar kendali. Nah, hal ini berarti bahwa ada variasi yang cukup besar dalam sampel. Beberapa jangkauan sampel besar dan beberapa jangkauan sampel lainnya kecil. Penyesuaian pada proses ini seharusnya dilakukan. Contoh yang ketiga, di sini rata-rata terkendali untuk sampel-sampel awal, namun terdapat kecenderungan untuk meningkat menuju UCL. Ya. Dua rata-rata sampel terakhir berada di luar kendali. Harus dilakukan penyesuaian terhadap proses ini. Gitu. Jadi kita harus melihat dua, jadi dari min chart sama range chart-nya. Oke, yang kedua adalah tipe diagram kontrol atribut. Jadi kita mengamati keberadaan atau ketidakadaan beberapa atribut yang biasa disebut dengan P chart atau P bar chart. P di sini adalah persen ya. Jadi P itu adalah total number of defective, jadi yang cacat dibagi dengan jumlah sampel. Untuk atribut control chart-nya UCL dan LCL-nya adalah P ditambah dengan plus minus 3 kali akar P kali 1 min P per N. Jadi kenapa 3 itu sebenarnya karena kita menggunakan acuan 3 sigma atau tingkat signifikasi 99,74%. Kita contohkan di sini, jadi Jersey Glass Company Incorporation memproduksi cermin kecil. Jersey Glass menjalankan shift siang dan malam setiap hari kerja. Departemen Penjaminan Mutu memeriksa mutu cermin-cermin tersebut sebanyak 2 kali selama shift siang dan 2 kali selama shift malam. Departemen ini menyeleksi dan mengawasi dengan teliti sampel acak sebanyak 50 cermin setiap 4 jam. Nah, masing-masing cermin dikelompokkan menjadi cermin yang baik dan cermin yang tidak baik. Pada akhirnya, departemen ini menghitung jumlah cermin pada sampel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mutu. Daftar di bawah ini adalah hasil dari pemeriksaan selama 10 hari kerja terakhir. Ya, 10 hari kerja terakhir, jumlah sampelnya sekian, ya ini defeknya yang rusak sekian, yang tidak cocok sekian gitu. Nah, sekarang diminta membuat diagram persen cacat ya untuk proses ini. Berapakah batas kontrol atas dan bawahnya?
Nah, caranya sama seperti tadi, kita hitung dulu number of sampelnya 2000 total di sini. Kemudian yang rusak adalah 196, maka P-nya adalah 0,98. Baru kita nyari lower dan upper limit-nya plus minus ini menggunakan rumus yang tadi. Jadi ketemunya adalah plus minus ini. Jadi ketemunya adalah 0,98 plus minus 1,261. Ini adalah masing-masing proporsi masing-masing kejadian ya, yang ini 0,02, 00 dan seterusnya. Kalau dia masih di antara 0,098 sampai 1,261 sih nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat dari kejadian ini sebenarnya ada kondisi yang tidak terkendali sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 24 Oktober. Nah, sekarang adalah atribut control chart atau C-bar. C-bar ini menggambarkan jumlah cacat per unit pada grafik. UCL dan LCL-nya adalah C-bar ditambah dengan plus minus 3 akar C-bar. Contohnya, penerbit Oak Harbor Daily Telegraph sangat memperhatikan banyak ejaan yang salah pada surat kabar tersebut. Nah, surat kabar ini tidak terbit pada hari Sabtu atau Minggu. Pembuatan diagram kontrol merupakan sebuah upaya untuk mengendalikan masalah tersebut dan mendorong pentingnya ejaan yang benar. Jumlah ejaan yang salah yang ditemukan pada edisi terakhir pada surat kabar untuk 10 hari terakhir adalah dengan data sebagaimana berikut. Kita diminta untuk mencari batas-batas kontrol yang tepat untuk dan menjelaskan diagram tersebut. Apakah ada suatu hari selama periode tersebut yang jumlah kesalahan pengejaan katanya tidak terkendali? Nah, sekarang caranya adalah kita total semuanya ini 5 tambah 6 dan seterusnya ketemunya 37 dibagi jumlahnya 10 yaitu 3,7. Rumusnya adalah ini C-bar ditambah plus minus 3 akar C-bar itu sendiri. Ketemunya seperti ini. Nah, untuk LCL itu kan dia ketemunya min 2,07 ya. Nah, ini di sini, tapi kalau jumlah salah ejaan itu kan tidak mungkin kurang dari 0 ya, sehingga kita menggunakan angka 0 sebagai batas bawah. Nah, kalau di gambar ini ketemunya seperti ini. Acceptance sampling atau sampling penerimaan. Jadi ini adalah metode untuk menentukan apakah incoming lot of product itu ketemu atau produknya itu ketemu dengan standar yang spesifik atau tidak. Kemudian berbasis dengan random sampling teknik dan random sampling of n unit itu diperoleh dari secara keseluruhan. C itu adalah maksimum number dari barang yang cacat yang mungkin ditemukan di dalam sampel. Begitu. Prosedur dari sampling penerimaan. Yang pertama, menerima shipment atau mereject. Nah, ini biasanya digunakan prosedur yang umum untuk men-screening kualitas dari incoming parts ya, dengan menggunakan statistical sampling plan. Kemudian berdasarkan plan tersebut, a sample of n unit itu secara random diambil dari n unit besar populasi, maka ini disebut dengan accepted sampling. Dan inspeksi ini akan menentukan number of defect atau number jumlah yang cacat dalam sebuah sampel. Kemudian jumlah ini dikomparasikan dengan number yang disebut dengan critical number atau acceptance number. Acceptance number ini biasanya disimpulkan dengan C. Jika jumlah cacat pada sampel berukuran N lebih kecil atau sama dengan C, kemasan tersebut dapat diterima. Apabila jumlah cacat melebihi C, kemasan tersebut ditolak dan dikembalikan kepada pemasok atau mungkin diteruskan untuk diperiksa 100%-nya. Nah, ini consumer risk dan versus producer risk dalam acceptance sampling. Jadi sampling penerimaan ini adalah suatu proses pengambilan keputusan. Ada dua kemungkinan keputusan, menerima atau menolak kemasan tersebut. Nah, sebagai tambahan ada dua situasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemasan tersebut baik atau kemasan tersebut tidak baik. Hal ini disebut dengan keadaan alamiah. Apabila kemasan tersebut baik dan pemeriksaan sampel membuktikan bahwa kemasan tersebut baik, atau apabila kemasan tersebut tidak baik dan pemeriksaan sampel membuktikan bahwa kemasan tersebut tidak baik, maka keputusan yang tepat telah dibuat.
Nah, bagaimanapun juga ada dua kemungkinan lainnya. Suatu kemasan mungkin mengandung lebih banyak barang yang cacat daripada yang seharusnya, tapi kemasan tersebut diterima. Nah, ini yang disebut dengan resiko dari pelanggan. Begitu. Begitu pula, suatu kemasan mungkin memiliki jumlah cacat yang memenuhi standar, namun ditolak selama pemeriksaan sampel. Nah, ini nih yang disebut dengan resiko produsen. Begitu. Jadi ini diringkas di dalam tabel tersebut untuk keputusan penerimaan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, perhatikan bahwa pembahasan ini sangat mirip dengan tipe-tipe kesalahan tipe 1 dan tipe 2 yang sudah dibahas yang dulu gitu ya. Ini adalah tipe error 1 dari aspek producer risk. Kemudian kalau tipe 2 ini dari consumer risk. Gitu. Jadi kalau producer risk itu suatu kemasan mungkin memiliki jumlah cacat yang memenuhi standar, ya kan? Namun ditolak selama pemeriksaan sampel. Ini disebut dengan resiko produsen atau error tipe 1. Kalau resiko pelanggan itu kebalikannya. Suatu kemasan mungkin mengandung lebih banyak barang yang cacat daripada yang seharusnya, tetapi kemasan tersebut diterima. Ya udah itu menjadi tipe 2 ya atau konsekuensinya adalah resiko dari pelanggan. Nah, sekarang kita mengenal apa yang disebut dengan kurva OC atau Operating Characteristic Curve. Untuk mengevaluasi sebuah rencana sampling dan menentukan apakah sampling tersebut adil bagi produsen dan pelanggan, prosedur yang umum dibuat adalah menggunakan kurva karakteristik pelaksanaan atau yang disebut dengan kurva OC, Operating Characteristic. Sebuah kurva OC menunjukkan persen cacat sepanjang garis tengah horizontal dan kemungkinan menerima persen cacat sepanjang garis tengah vertikal. Sebuah kurva yang mulus biasanya digambar dengan menghubungkan semua tingkatan mutu yang mungkin. Distribusi binomial biasanya mengembangkan kemungkinan-kemungkinan untuk suatu kurva OC. Nah, contohnya di sini. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, Sims Software membeli DVD dari International DVD. Kepingan DVD tersebut dikemas dalam kemasan sebanyak 1000 DVD masing-masingnya. Todd Sims, pimpinan perusahaan Sims Software Incorporated, telah sepakat untuk menerima kemasan berisi 1000 DVD dengan jumlah cacat maksimal 10%. Todd telah menunjuk Departemen Pemeriksaan untuk memilih sampel acak berisi 20 DVD dan mengujinya dengan teliti. Ia akan menerima kemasan tersebut jika sampelnya hanya mengandung 2 DVD yang cacat. Buatlah kurva OC untuk rencana pemeriksaan ini. Berapa besar probabilitas kemasan tersebut memiliki 10% cacat? Solusinya, caranya adalah seperti ini. Jenis sampling seperti ini dinamakan attribute sampling karena barang yang disampel dalam hal ini adalah DVD dikategorikan sebagai dapat diterima atau tidak dapat diterima ya, attribute sampling. Tidak ada pengukuran yang diperoleh dari DVD itu. Anggaplah P itu menyimpulkan bagian sesungguhnya yang cacat di dalam populasi. Jadi kemasan tersebut baik jika Pi kurang dari sama dengan 0,1, kemasan tersebut tidak baik jika Pi lebih besar dari 0,1. Kemudian anggaplah X adalah jumlah cacat pada sampel, maka aturan pengambilan keputusannya adalah terima jika X kurang dari sama dengan 2, tolak jika X lebih besar sama dengan 3. Nah, pada kasus ini kemasan yang dapat diterima adalah kemasan yang hanya memiliki 10% cacat atau lebih sedikit, berarti lebih baik. Oleh karena itu, praktik yang umum adalah menggunakan batas atas dari persen cacat tersebut. Nah, distribusi binomial digunakan untuk mengumpulkan beragam nilai pada kurva OC. Ada 4 syarat penggunaan binomial, yaitu pertama, hasil yang akan muncul hanya salah satu dari dua kemungkinan. Pada kasus ini, DVD tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kedua, jumlah percobaannya tetap. Pada kasus ini, jumlah percobaannya adalah ukuran sampel sebesar 20. Kemudian yang ketiga, terdapat probabilitas konstan untuk berhasil. Keberhasilan artinya menemukan DVD yang cacat. Kemungkinan keberhasilannya diasumsikan dengan 0,1. Keempat, percobaan-percobaan tersebut sifatnya saling bebas. Peluang mendapatkan DVD yang cacat pada pilihan yang ketiga tidak terkait dengan peluang mendapatkan DVD cacat pada pilihan yang keempat. Nah, kita melihat ke lampiran B9 ya di distribusi probabilitas binomial.
Nah, di tabel B9-nya di bukunya Douglas Lynn itu kan hanya mencapai angka 15, artinya jumlah N-nya adalah 15. Tapi pada soal ini kan N-nya 20, sehingga kita menggunakan Excel untuk menghitung kemungkinan binomial yang bermacam-macam gitu. Kita pakai Excel di sini karena jumlahnya 20. Untuk memulainya, kita menentukan kemungkinan penerimaan kemasan dengan 5% cacat, artinya Pi-nya adalah 0,05, C-nya adalah 2, dan N-nya 20. Dari hasil Excel, peluang menyeleksi sebuah sampel berukuran 20 dari pengiriman barang yang berisi 5% cacat dan tidak menemukan tepat 0 barang yang cacat adalah 0,358. Peluang menemukan satu barang yang cacat adalah 0,377 dan peluang menemukan dua barang yang cacat adalah 0,189. Oleh karena itu, kemungkinan dari dua barang cacat atau kurang adalah 0,924 yang diperoleh dari 0,358 ditambah 0,377 ditambah 0,189. Hasil biasanya ditulis dengan pernyataan singkat, misalnya seperti ini. Tanda ini nih artinya apabila ya. Jadi apa namanya? Probabilitas di sini X kurang dari sama dengan 2 apabila apabila Pi sama dengan 0,05 dan N20 adalah 0,924. Selanjutnya, kemungkinan diterimanya sebuah kemasan dengan 10% cacat adalah 0,677. Kurva OC ini, ya kalau ini adalah kurva OC-nya, menunjukkan kurva yang dibuat mulus ya sebenarnya untuk semua nilai Pi antara 0 dan sekitar 30%. Kita tidak perlu menunjukkan angka yang lebih besar daripada 30% karena kemungkinannya adalah 0. Kemungkinan menerima kemasan dari tingkat mutu yang telah dipilih ditunjukkan dalam bentuk diagram pada bagian sebelah kanan. Nah, begini. Sehingga pihak manajemen SIM software akan mampu mengevaluasi beragam kemungkinan tingkat mutu dengan cepat menggunakan kurva OC. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk chapter 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.